bahwa 37,2% itu kista di Indonesia, datanya menunjukkan sebanyak itu. Bahwa saya pernah mengalami kista payudara. Saya menyusui anak yang nomor 3, itu sering nyeri. Itu saya tanya, kalau kanker itu setiap... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Sukses selalu, sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Oh ya, mitra NASA dimanapun Anda berada, tentunya berjumpa kembali di acara NASA Podcast. Nah, apa sih yang nanti akan kita perbincangkan di NASA Podcast kali ini? Ini cukup menarik teman-teman yang pemirsa NASA dimanapun Anda berada. Nah, kali ini tentu saya tidak sendirian nih, nanti ada tamu, kita kedatangan tamu yang mana beliau ini sosok yang pernah mengalami permasalahan kesehatan, yaitu kista payudara. Tagline kali ini, pagi ini kita akan bincang-bincang, bahkan ilmu kita kupas tentang kista payudara. Seperti apa nanti ini beliau yang sudah merasakan juga, kemudian beliau juga sudah mengalami bagaimana gejala kena kista payudara itu, dan alhamdulillah tanpa operasi beliau sudah bisa normal kembali. Nah, tidak panjang lebar, tentunya untuk tamu kita kali ini yaitu Bu Tri Mulatsari. Usia beliau kurang lebih 34 tahun ya. 34 tahun, bukan kurang lebih tapi 34 tahun. Nanti kita langsung berbincang-bincang sama beliau bagaimana beliau merasakan kista yang dahulu pernah beliau rasakan. Nah, selamat pagi Bu Tri. Ya. Bagaimana ini kabarnya ini untuk hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini luar biasa. Saya berada di acara yang sangat luar biasa, di tempat yang luar biasa, dan bersama orang yang luar biasa. Terima kasih atas kedatangannya ini Bu Tri untuk sowan ke gubuk kami ini PT Natura Nusantara ya. Jadi kami mendengar ya dari beberapa apa yang sudah saya baca bahwa Bu Tri ini pernah mengalami ya, pernah terjadi yang namanya penyakit kista payudara. Iya. Nah, kemudian yang perlu kita kupas hari ini nih, tentunya apa nih yang telah dilakukan upaya yang semaksimal mungkin begitu ya. Dan kabar baiknya ini Anda ini menggunakan ya, tidak tindakan operasi begitu, tapi lebih yakin menggunakan tentunya produk herbal Indonesia, tentunya adalah milik PT Natura Nusantara ini. Nah, itu awal mulanya bagaimana ini yang menarik ini, awal mulanya orang kena kista gitu. Karena mohon maaf, kista ini kista payudara ini adalah salah satu penyakit yang menjadi momok atau problem yang cukup menakutkan bagi seorang kaum wanita terutama. Karena kalau dari data Depkes, Dinas Kesehatan, bahwa tingkat nasional pun bahwa kista ini menduduki penyakit yang membahayakan tingkat nomor 3. Memang yang nomor 1 masih tingkatan jantung, tapi dia menduduki kanker payudara atau kista payudara, kemudian kanker serviks itu menduduki nomor 3. Nah, saya cuplik pun ada data yang menunjukkan bahwa masih di angka di Indonesia ini tahun 2018 dari jurnal karakteristik kista bahwa 37,2% itu kista di Indonesia, datanya menunjukkan sebanyak itu. Kemudian seringnya itu terjadi di usia-usia memang rentan, di usia 20 tahun sampai 40 tahun di situ. Nah, ini kan menarik sekali nih, Bu Tri yang sudah mengalami sendiri. Bagaimana ini Bu Tri ya bisa sharing kepada mitra NASA nih. Ya. Nah, terima kasih ya. Selamat pagi mitra NASA. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Bahar bahwa saya pernah mengalami kista payudara. Jadi awalnya begini Pak. Dulu itu tahun 2016 saya menyusui anak yang nomor 3. Itu sering nyeri di payudara sampai ke punggung, tembus sampai ke punggung. Saya pikir waktu itu ini pasti karena efek menyusui saja. Tapi kok sering lama-lama kok sering kambuh seperti itu. Terus saya tanya-tanya ke orang-orang,
oh jangan-jangan ini saya ada kanker apa gimana ya, kok nyeri gitu. Terus kan saya disuruh praktek sadari, jadi suruh meraba sendiri, ternyata nggak ada benjolan. Terus saya juga sempat konsultasi dengan beberapa bidan juga, saya tanya, dan juga beberapa kader kesehatan di kelurahan. Terus saya tanya, kalau kanker itu setiap hari sakit, kalau masih jarang-jarang itu mungkin karena masuk angin saja gitu. Jadi saya waktu itu percaya kalau mungkin ini masuk angin. Terus habis menyusui kok masih sakit, masih sering sakit. Itu saya konsultasi lagi. Oh, itu mungkin karena kenaikan hormon, mau mens atau apa gitu. Saya juga percaya itu saja. Terus kemudian ketika menyusui anak keempat itu kok sering sakit, sering nyeri. Padahal kemarin waktu saya konsultasi di awal kan disampaikan kalau sakitnya itu nggak sering, berarti itu nggak bahaya. Tapi karena ini sangat sering, akhirnya saya mencari-cari informasi. Saya takut kalau itu kanker payudara kan. Nah, terus kemarin ketika bulan Oktober, saya pemeriksaan di Kota Baru, di radiologi itu saya pemeriksaan. Kemudian di sana saya di USG, kemudian hasilnya ternyata ada kista. Ini hasilnya. Ini ternyata ada kista payudara, tapi di sini juga dijelaskan bahwa kista payudara itu yang saya alami jinak. Itu. Terus saya juga konsultasi sama dokter. Terus bagaimana ini dok kalau karena ada gangguan, terus saya harus apa? Apakah harus operasi atau harus bagaimana pengobatannya? Terus dari dokter disampaikan nanti ditunggu 2 bulan. Kalau memang masih sakit, nanti diperiksa lagi gitu. Terus karena saya juga merasa nggak enak ya, Pak. Karena yang namanya kista ketika saya search di Google itu kalau dibiarkan nanti akan mengarahnya ke kanker. Tapi yang membuat saya lebih tegar itu saya membaca kista itu masih berupa cairan. Terus nanti kalau memang itu berbahaya, nanti bisa diambil lewat jarum halus, terus nanti dicek kalau berbahaya nanti bisa tindakan operasi. Waktu itu karena itu sudah menakutkan ya, karena kista itu karena tadi seperti yang disampaikan Pak Bahar bahwa wanita di seluruh dunia mungkin itu kejadian atau kasus kematian itu salah satunya juga dipengaruhi dengan kanker payudara. Kan saya takutnya di situ. Lalu saya konsultasikan dengan Pak Bahar waktu itu, saya disarankan untuk minum curcum, terus sama Sanpro dan juga Agarik. Tapi waktu itu kan saya masih pelit untuk kesehatan, saya tanya Pak Bahar, Agarik bisa diganti apa Pak? Ternyata boleh diganti Enclo, dan saya mengkonsumsi itu. Setelah habis 1 paket sudah enak, terus saya masih lanjut lagi karena pengen saya biar tuntas, karena ternyata curcum itu juga anti kanker ya Pak. Kalau kita minum itu kan nanti bisa sel-sel kanker nanti yang jahat akan kalah dengan curcum. Nah, alhamdulillah saat ini benar-benar sudah nggak ada rasa nyeri-nyeri lagi, dan saya juga sudah plong. Kalau dulu itu kan disenggol pas mandi atau pakai baju itu kan sakit. Alhamdulillah kalau sekarang sudah sama sekali sudah nggak ada. Gitu Pak. Nah, ini kan luar biasa nih apa yang disampaikan oleh beliau dari prosesnya. Ya. Namun ini yang perlu kita ketahui bersama ya Mitra Nasa, bahwa prosesnya ini dari Ibu periksa, kemudian pakai produk herbal, memilih untuk produk herbal ya. Kenapa kok tidak memilih tindakan tadi operasi gitu? Itu kenapa? Ya. Karena kan saya tuh sering searching gitu loh. Ternyata operasi itu bukan tindakan yang paling baik. Sebenarnya operasi itu ternyata tindakan yang paling akhir, dan resikonya itu tinggi. Jadi kalau operasi itu nanti habis pasca operasi nanti mungkin akan ada muncul infeksi, dan mungkin nanti akan ada penyakit yang lain yang akan timbul akibat operasi itu. Terus saya juga ketika cari-cari obat kista atau obat kanker yang non herbal itu efeknya itu ternyata kurang bagus. Nanti bisa berefek ke ginjal atau ke jantung, atau bisa memicu gula darah tinggi. Nah itu kan saya takut lah, nanti saya niatnya pengen
mengobati kista, tapi nanti kalau ada penyakit lain yang menyertai, nah itu nambah drop saya. Kemudian saya memutuskan untuk konsultasi dengan Pak Bahar waktu itu. Terus saya juga nggak cuma langsung manut saja kan, saya juga harus melihat curcumit itu kandungannya apa saja, sunpro apa saja, kalau dikonsumsi jangka panjang itu nanti bagaimana. Nah ternyata memang benar-benar produk herbal Nasa itu sudah ber-BPOM, kemudian aman untuk dikonsumsi jangka panjang, dan alhamdulillah memang sampai saat ini saya sehat dan nggak ada keluhan lain selain itu. Nah itu butuh berapa lama itu dari konsumsi herbal Nasanya itu? Saya itu 2 paket Pak. Jadi kemarin kan satu paket itu sudah nyerinya sudah hilang. Nah itu kalau 1 paket itu kalau curcumit 1 bulan. 1 bulan. Tapi sebelum habis 1 paket pun sudah benar-benar sudah enak. Kalau dulu kan ketika nyeri itu nyeri dada, terus sampai punggung, sampai di lengan itu juga ikut nyeri gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah enak. Nah, kalau dosis runtutnya bagaimana itu urutannya? Yang diminum apa dulu nih? Yang diminum saya itu curcum dulu. Berapa kapsul? Curcum dulu itu kemarin dari Pak Bahar awal itu kan 2 kapsul. 2 kapsul 3 kali sehari. Tapi setelah nyerinya reda, itu saya kurangi jadi 1 kapsul, ya, biar irit dan juga biar nggak terlalu keras juga. Sebenarnya juga keras sih Pak, cuman ya irit. Terus kalau sunpro itu saya memang nggak pernah saya hitung tetesannya, karena nggak pernah saya campur dengan air, langsung saya telan gitu. Jadi memang saya ambil satu pipet itu terus langsung saya telan saja satu itu. Terus kalau yang Enclo itu satu tutup botol Enclo itu untuk 1 gelas 200 ml itu 3 kali sehari juga. Gitu. Terus selain 2 itu kan ada tadi apa lagi itu? Sunpro, Enclo, sama curcum. Kalau Enclo-nya? Enclo-nya itu satu tutup botol itu untuk 1 gelas saya minum 3 kali sehari. Tuh. Selama berapa bulan atau? Saya tuh nggak hitung bulan, tapi saya habis 1 paket itu sudah mulai sembuh, terus beli lagi untuk menjaga lah. Gitu. Nah, itu kalau dihitung ya berapa bulan? 2 bulanan lah. 2 bulan ya. Ya. Nah, jadi 2 bulan ini sudah terlihat bahwa gejala yang dirasakan sudah hilang lah gitu ya. Iya. Terus kemudian apa yang disampaikan dokter yang awal konsultasi juga diasumsikan kalau memang sudah tidak ada gejala yang sangat mengganggu dan nyaman sampai beberapa minggu, berarti udah bisa sembuh ya. Ya. Nah, kalau dari semua yang dikonsumsi itu ya mungkin 2 bulanan itu masih ingat nggak ini kalau dari sisi pengeluaran keuangan itu seberapa? Kemudian kalau misalkan ada dulunya kok memilih untuk operasi itu lebih mendingan mana begitu ya? Iya. Tentu saja lebih murah pakai herbal Nasa. Saya itu yang 1 paket nggak sampai 400.000 Pak, cuma 370.000 kayak 370.000. Tapi kalau saya operasi itu kita sudah tahu lah Pak, kalau operasi itu memang biayanya besar. Terus nanti perawatan pasca operasi itu juga masih berlanjut, nanti ada luka, terus nanti ada harus perawatan, kontrol dan sebagainya. Terus kan kalau penyakit yang seperti kista atau kanker atau apa itu kita nggak bisa untuk kontrol itu ke puskesmas atau ke dokter umum kan, kita harus ke dokter spesialis. Dan bisa dibayangkan kalau ke dokter spesialis itu baru konsultasi saja sudah mungkin minimal 500.000 itu hanya konsultasi, belum lagi obatnya, belum lagi nanti perjalanannya, karena kan untuk yang khusus ini kan harus ke Kota Baru, sementara rumah saya di Wonosari Gunung Kidul, itu harus perjalanannya memakan waktu, bensin dan sebagainya. Nggak mungkin kan kalau ke Jogja nggak jajan atau mampir-mampir gitu kan Pak. Begitu. Jadi itu ya yang mendasari juga bagaimana Bu Tri ini memilih bagaimana untuk tidak melakukan operasi ya. Jadi memang Bu Tri ini
Kalau saya baca biografinya seorang carik ya, Iya. seorang carik di sebuah kelurahan, apa namanya, kelurahan Siraman ya. Iya, kelurahan Jadi Siraman. maksudnya apa kalau seorang carik? Jadi sesuatu yang Bu Tri terima ya kan, misal kayak kista, kemudian obatnya dan yang lain, tetap Bu Tri cari informasi Iya. gitu ya. Bahkan sekelas kista tadi sendiri juga ngerti apa itu kista ya. Iya. Nah, padahal kista ini sebuah kantung, sesungguhnya sebuah kantung yang berisi bisa cairan, bisa juga gas, bisa juga hasil darah busuk, dan bahkan bisa juga yang namanya dia akan berupa sel bisa merambah ke sel kanker. Iya. Nah, tadi juga Bu Tri juga terkhawatir banget ketika nanti ini kista akan dia berubah menjadi kanker. Tentunya kalau sudah menjadi kanker itu memang lebih ganas lagi, dan memang menakutkan. ya mohon maaf ya, saya pribadi juga beberapa kali tahu pasien kanker payudara itu kalau sudah stadium 3 itu untuk tertolong agak sulit memang. Nah, itu memang bahayanya kalau kita terlalu menyepelekan terhadap penyakit atau kesehatan kita ya, akumulasi dari kebiasaan kita yang buruk, maka penyakit itu bisa membuat kehidupan kita sangat berubah, bahkan bisa menuju sebuah kematian. Nah, itu yang betul-betul perlu kita sangat peduli terhadap tubuh kita sendiri ini. Nah, ini kan sangat menarik untuk kista ini. Apa sih yang sudah Bu Tri saat ini kan sudah sembuh nih, untuk menjaga ya supaya agar tidak kambuh lagi, karena memang kista payudara itu ya mungkin besar juga akan bisa timbul lagi kalau memang dibiarkan. Kemudian di samping itu pola makan itu yang sudah diketahui ya, harus jaga apa, kemudian harus mengurangi yang apa ya kan, atau mungkin yang nambah yang apa itu kan sudah ngerti ya. Ya mungkin bisa sharing ini gimana? Ya, untuk mitra NASA semua, alhamdulillah kista saya payudara sudah sembuh. Kemudian untuk menjaganya, saya setiap hari mengkonsumsi Sunpro, kemudian NSTM juga, lalu curcum itu tetap saya konsumsi karena kan di kandungannya itu curcum juga ada anti kankernya. Jadi jangan sampai nanti ketika kista saya sudah sembuh, itu saya juga harus mengantisipasi jangan sampai nanti ada kista lagi yang timbul di tubuh saya begitu. Terus untuk makannya, karena sel kanker itu sangat menyukai gula, minyak, itu saya sangat mengurangi konsumsi gula. Kalau minyak memang sedikit mengurangi, untuk gorengan itu di Gunung Kidul sangat populer, tapi saya berusaha itu Pak. Kemudian buah dan sayur itu saya lebih sering mengkonsumsi lagi. Yang paling utama adalah kesehatan. Jangan sampai, karena kalau fisik kita itu nggak sehat, itu benar-benar mempengaruhi mental. Karena kemarin ketika kista, terus saya membayangkan kanker itu membuat saya itu jadi down, mau beraktivitas mikir ke situ, mau berbisnis mikirnya bagaimana kalau saya kena kanker, mau bekerja juga pikiran saya jadi tidak karuan. Tapi dengan diri kita sehat, kita nggak merasakan nyeri, nggak merasakan pusing, nggak merasakan apa-apa, itu kita akan melakukan apapun itu enak gitu. Nggak mikirin, kok badan saya seperti ini, jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begini. Jadi untuk mitra NASA semuanya, untuk menjaga kesehatan itu sangat penting. Dan di sini saya juga konsumsi herbal NASA, itu aman dikonsumsi jangka panjang, tidak ada efek samping, tidak ada pengaruh ke organ lain, semuanya pokoknya enak pakai itu Pak. Nah, luar biasa ya buat Bu Tri. Nah, mitra NASA dimanapun Anda berada, demikian ya apa yang kami sudah perbincangkan ya tentang yang namanya kista ini, kemudian prosesnya sampai sembuh, bahkan pemeliharaan kedepannya seperti apa sudah disampaikan oleh Bu Tri. Nah, saat ini alhamdulillahirabbil alamin bahwa beliau sangat sudah optimal dan tidak merasa kambuh lagi. Semoga memang tidak kambuh lagi. Amin. Nah, semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa membuat mitra NASA dimanapun Anda berada bisa menuai ilmunya dan bisa membantu untuk kesuksesan Anda. Demikian perbincangan kami dan ilmu-ilmunya ini, semoga bisa bermanfaat untuk mitra NASA dimanapun Anda berada. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bahar, TS Kesehatan PT Natural Nusantara,
bersama Mitra dan tetap semangat pagi. Yes, semangat pagi.